pusing, ini di mana? Waduh, Feli, akhirnya lo sadar juga. Dari tadi gue mau bawa lo kabur, tapi gue nggak kuat gendong lo. Ini gue ada di mana, Kay? Lo diculik sama musuh lo dan dia mau bun-bun lo. Dia lagi asap pisau tuh. Kok lo bisa tahu? Jangan-jangan nggak usah mikir macam-macam. Coba lo denger deh, dia beneran lagi ngasap pisau kok. Ya udah, gimana kalau kita kabur lewat ventilasi itu aja? Dan gue udah berhasil ngelepas tangan gue dari tali. Ide yang bagus. Untung badan kita kecil. Aduh, sayang banget nggak jadi ketemu sama musuh gue. Tapi gue harus bergegas kan. Siapa tahu nanti gue dilarang buat kabur. Aku nggak mau lagi ke alamat yang dikasih Bu Guru. Tadi aku diculik loh, Mah. Diculik sama musuh kamu. Terus kamu lihat nggak siapa orangnya? Nggak ada siapa-siapa selain Keisha. Loh, emang kamu nggak curiga? Maksud Mama sih Keisha musuh aku? Nggak mungkin. Menurut Mama juga dari dulu Keisha tuh bukan teman yang baik. Jadi bisa aja dia musuh kamu. Kenapa sih Mama nuduh teman aku mulu? Aku disuruh ke sekolah 1 jam lebih awal. Nggak usah ya, Nak. Karena Mama punya feeling kamu bakal metong di tangan musuh kamu nanti. Sayangnya aku nggak bisa apa-apa, Ma. Karena kaki aku autogerak otomatis. Aduh, iya juga. Kamu bakal metong kalau nggak nurutin kontrolan musuh kamu. Gimana ini? Harusnya belum ada siapa-siapa kan di sekolah ini. Baru jam segini sih. Feli, kebetulan banget kamu datang pagi ini. Kebetulan aku mau ungkapin tentang Keisha nih. Jangan-jangan bener lagi selama ini Keisha adalah musuh gue secara diem-diem ya? Kamu bener banget. Lebih baik kamu ikut aku ke gudang sekolah. Karena aku udah nemuin bukti yang lainnya di sana. Lo tahu aja kalau gue nggak percaya. Jangan-jangan Keisha ada di gudang juga? Mungkin. Di saat-saat kayak gini kenapa semua orang jadi mencurigakan? Sebenarnya siapa sih musuh gue? Udahlah, karena kamu udah tahu kebusukan Keisha, jadi mulai hari ini kamu jadi teman aku aja. Belum ada bukti yang kuat, gue nggak percaya. Lebih baik lo tunjukin dulu apa yang ada di gudang itu. Oke, kita ketemu di sana. Duh, gudangnya di mana? Feli, ngapain kamu ke sekolah sepagi ini? Bukannya saya udah pernah larang kamu buat jangan ke sekolah sebelum jam 7? Ini karena saya dikontrol sama musuh saya. Kalau gitu, saya tahu siapa musuh kamu? Yang bener, Bu. Waduh, saya rasa dia pasti sedang mengawasi kita sekarang. Jadi saya nggak bisa kasih tahu kamu, kalau nggak saya bakal metong. Apa? Intinya dia berkuasa banget di sekolah ini. Dan kalau dia dendam sama orang tuh langsung dimetongin. Aduh, saya nggak bisa denger nih, Bu. Senang berkenalan sama kamu karena sebentar lagi saya metong. Bye. Oh, bye. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Akhirnya setelah muter 7 turunan gue nemu juga nih gudang sekolah. Aku udah nungguin kamu lama banget dari tadi. Kamu kemana aja? Maaf. Ikuti semua omongan Tasya. Feli, gue dikasih tahu Bu Guru katanya lo dalam bahaya, jadi gue langsung datang ke sekolah. Keisha, nggak usah buka dua lagi ya. Lo pikir gue gak tahu kalau selama ini lo tuh musuh gue? Apa-apaan? Lo kan yang ngontrol gue dan berharap nyawa gue. Lo kok mau banget sih dikebulin Tasya? Maksudnya? Feli, ayo kita masuk ke dalam gudang. Aku punya surprise buat kamu. Iya ya. Berhenti! Untung aja aku bisa hentikan. Fel, lo harus sadar karena selama ini musuh lo tuh adalah Tasya. Bener, saya baru ingat walaupun yang ngantar surat itu bertopeng, tapi rambutnya ikat 2. Fitnah ya kalian? Sebenarnya ini rahasia, tapi Tasya itu dendam sama lo karena lo udah ngerebut semua hal milik dia. Dulu Tasya itu diadopsi oleh orang tua kamu, tapi karena kamu udah lahir, dia jadi dibuang. Sejak saat itu Tasya tinggal di sekolah ini dan dia punya kuasa atas sekolah ini. Oh, I feel bad Tasya. Gimana kalau sekarang lo tinggal lagi di rumah gue? Enggak, aku tetap mau nyawanya Feli. Dasar anak gak tahu terima kasih. Bisa tahu dosa besar atau dosa ringan? Pilih dosa berat, karena Mama harap kamu bisa mengungkap kejahatan yang ada di kota kita. Oke, aku turutin deh, Mas. Tapi kenapa Mama kelihatan takut banget? Sebenarnya Mama udah lama pendam hal ini, soalnya di sekolah kamu itu ada yang ngelakuin kejahatan yang super berat. Oh, Mama tenang aja, aku bakal selidikin. Aku kan superhero baru. Kamu jangan kepedean dulu karena orang ini sulit ditebak. Gampang, nanti aku lihat satu-satu. Loh, dosa besar Mama kok? Gak usah khawatir, pasti strip kan? Itu karena kekuatan kamu belum aktif maksimal. Oh, iya udah mah kalau gitu aku pamit ya. Keisha, gue bisa lihat dosa seseorang nih. Gue lihat punya lo ya. Nggak perlu lo lihat pakai kekuatan lo juga, gue udah cerita semuanya. Tapi lo belum pernah cerita ini. Lo curi uang kelas. Maafin gue, Vel. Ya ampun, resiko gue jadi bendahara gini nih. Pantas aja uang di tas gue tiba-tiba hilang. Ternyata lo pelakunya. Maaf, nanti gue ganti deh. Telat, uangnya udah gue ganti ke Bu Guru. Sebagai gantinya gue kasih tau lo salah satu rahasia gelap deh. Ya udah apa? Sebenarnya gue udah males ya dengerin orang pencuri kayak lo ini. Ini malah ngatain gue pencuri, nggak menghargai gue banget. Kalau gitu lo lihat sendiri aja tuh dosa terberatnya Tiara. Bener juga. Guys, gue undang kalian ke party gue malam ini ya. Ada hal yang mau gue umumin. Asik, gak sabar banget. Tapi si Ono juga diundang, Ti. Gue? Oh jelas, Feli lo diundang karena lo adalah bintang utamanya di acara kali ini. Maksudnya gimana sih? Lo bakal kita jadiin anggota geng terbaru. Jadi mulai sekarang kita bertiga. Aneh, kok tiba-tiba amat? Kalau gitu gue lihat dulu dosa terbesar kalian apa. Kalau Della, gue nggak punya dosa ya. Della, selama ini lo pakai duit haram. Kalau Tiara, loh
kok nggak muncul-muncul, masih loading aja. Udah deh Vel, stop halu sama kekuatan lo itu. Iya ini udah 2026 kelos. Lebih baik kali ini gue turutin dulu apa mau Tiara. Ya udah, gue bakal datang ke acara lo nanti. Udah ada dress code-nya kan? Vel, malam ini Tiara ngundang gue ke pestanya. Iya, gue juga diundang, kita pergi sama-sama yuk. Jangan, emangnya lo nggak curiga kenapa mereka tiba-tiba ngadain acara? Enggak, yang penting mah gue makan gretong. Hei tuyul, dengerin gue ya. Mereka itu pengen lo jadi anggota geng mereka, sedangkan dari dulu mereka selalu ngejahilin lo. Itu kan aneh banget. Udahlah Kay, lo iri kan sama gue? Buat apa? Gue tuh udah gak percaya sama lo semenjak lo curi uang kelas. Loh, kok berubah? HP gue? Bye! Woi, kutu kupret! Loh Feli, kamu mau kemana? Ini udah malam loh, gak ada anak sekolah yang keluar jam segini. Oh, malam ini terkecualikan mas, soalnya Tiara bikin acara. Kamu ingat kan pesan mama? Ingat buat ngungkap kejahatan kan? Selain itu kamu harus buat dia jerah sama dosa dia juga. Ya udah ma, aku udah telat nih. Kamu harus siapin diri kamu ya, karena orang itu ada di dalam acara itu. Ternyata bener dugaan gue, pasti Tiara kan? Guys, loh kok baju gue beda sendiri? Bukannya ini udah dress code? Hari ini lo highlightnya jadi lo punya baju khusus. Iya Vel, acara ini dibikin khusus buat lo. Sampai sekarang dosa terberat Tiara masih belum muncul nih. Guys, hari ini gue punya surprise buat si Feli. Feli, ini silakan dibuka ya. Makasih banyak Ti, lo baik banget sama gue. Jangan seneng dulu, itu baru pembukaan doang kok. Lagi pula benda itu memang punya lo. Iya, gue buka sekarang. Kenapa kalian gak sabaran banget sih? Loh, ini kan tes pack dan hasilnya positif. Dosa terberat gue. Waduh, tambah saldo kalau gue dibohongin atau digosipin? Digosipin dong. Asik, naik gaji nih, tapi saldo maksimalnya kan cuma 100 juta. Is, gak puas dong kalau kayak gitu. Bapak tenang aja, saya bakal bikin saldo saya makin banyak supaya gaji bapak makin gede. Tapi non, kalau saldonya di atas 100 juta, non kemungkinan metong karena gosipnya udah another level. Yah, rugi dong. Barusan aja ada yang gosipin saya pak, pasti bapak ya? Bukan non, kekuatan non ini jangkauannya satu kota ini. Jadi bisa aja teman baik non sendiri. Masa teman baik kok ngegosipin? Kalau gitu saya buktiin dulu deh. Barusan aja kalian berdua gosipin gue ya. Bahkan hari ini aja tuh kita nggak ada mikirin loh. Ide kepedean banget sih nih anak. Ya udah, gimana kalau kita pembuktian aja, kalian berdua gosipin gue sekarang juga. Tahu nggak sih lo, Feli itu kasihan banget. Kayaknya dia punya bestie yang bisa mengkhianati dia deh. Iya, selama ini Feli nggak tahu aja kelakuan Kesha kayak gimana. Cuma nambah 50.000. Tapi maksud kalian berdua apa? Itu cuman gosip yang belum tentu bener juga. Kalau gitu kita cabut yuk Ti. Jangan-jangan bener lagi apa kata mereka berdua. Bu, Kesha mana ya? Hari ini saya nggak ada lihat dia. Hari ini dia izin nggak masuk sekolah, tapi tanpa keterangan sih. Kalau kayak gitu kemungkinan dia sakit bu. Soalnya katanya dia sakit berat. Ya ampun, kasihan banget, mana dia sebatang kara pula. Pasti nggak ada yang rawat dia tuh. Iya. Nambah lagi. Siapa yang gosipin gue? Gak mungkin Kesha kan? Soalnya dia sebatang kara, udah pasti dia sendirian di rumah. Orang yang gosipin kamu, jangan-jangan ibu udah dengar gosipnya? Belum, tapi sebenarnya kamu udah dapat ancaman. Di mana bu? Kok saya nggak tahu? Dari mulut ke mulut katanya dia bakal ungkap gosipnya malam ini. Wah, bener-bener tuh orang bikin gue punya deadline. Alhamdulillah sekarang gue udah punya emas, gue bisa bantu pengobatannya Kesha ini. Nah, kamu dapat emas gede itu dari mana? Aku beli mah dari hasil keringat aku sendiri. Apa kamu bilang kamu pasti curi uang mama kan? Kalau gitu. Tapi mah, udah anggap aja emas ini buat bayar dosa-dosa kamu ke mama. Selama ini kan kamu mengecewakan mama. Untung aja mama cuman gosipin kamu ke tetangga. Jadi selama ini mama yang gosipin aku? Mama pelakunya? Oh, kamu udah tahu. Maafin mama ya, mama udah tobat kok berkat ini. Mama lihat aja mama, aku nggak nyangka ternyata pelakunya orang terdekat aku sendiri. Nambah, itu artinya bukan mama pelakunya. Gue masih punya waktu beberapa jam lagi sebelum gosip itu tersebar. Kalau gitu kesempatan gue kan. Feli, kamu jangan kesini. Tasya, kenapa? Jangan-jangan terjadi sesuatu ya sama Kesha? Kesha udah aku antar ke rumah sakit, soalnya tadi kondisi dia memburuk. Tapi kamu nggak usah khawatir. Ya ampun, kasihan banget. Lah, nggak mungkin kan orang sakit ngegosipin gue. Oh, kalau kamu cari orang yang ngegosipin, lebih baik kamu cari di rumah kamu aja. Maksudnya nyokap gue? Iya, semua orang di kota ini juga tahu kali kalau mama kamu itu parah banget gosipnya. Gue bener-bener speechless. Kalau gitu gue harus habisin mama kan. Nggak peduli berapa duit yang udah gue dapet. Aku dukung, berantas kejahatan. Mah, aku nggak nyangka ternyata mama perlakukan aku lebih buruk daripada yang mama ceritakan tadi ya. Nggak ada ya, mama tuh udah jujur semuanya. Mulai hari ini mama harus metong di tangan aku. Bukan mama pelakunya. Saldo aku udah lebih dari 100 juta mah. Kamu asal fitnah, nyawa kamu sendiri yang terancam. Lebih baik kamu lihat yang disebarin sama teman kamu di sosmed. Pelakunya adalah... Hello, I'm Shelley Duvall. 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 Hello, I'm Shelley Duvall.
Istana membesar kalau gue punya teman atau punya musuh. Punya temen lah, siapa juga yang mau punya musuh. Ah tuh, jangan sampai kamu pakai kekuatan kamu ya, karena itu sama aja menyenggol ratu. Mah, aku tuh ngebantuin ratu supaya istananya jadi makin besar. Harusnya dia sayang dong sama aku. Asal kamu tahu ya, di kota ini nggak pernah ada yang ketemu sama ratu, karena ratunya begitu misterius dan kejam. Baguslah, aku bakal meluluhkan hatinya. Hah, mimpi kamu. Ratu tuh nggak pernah akrab sama siapapun. Udah deh, kalau kamu masih ngotot kayak gini, mama bakal himbau semua orang buat ngejauhin kamu. Nggak peduli. Anjir, gue beneran dijauhin sama semua orang. Terus gimana caranya supaya gue bisa dapet temen dan membesarkan istana? Tenang aja, Vel, biar nyokap lo ngehimbau semua orang buat ngejauhin lo. Tapi gue masih ada buat lo kok. Keisha, makasih banget, satu suara dari lo bener-bener pengaruh lo. Karena kekuatan lo tentang istana, gimana kalau kita lihat dulu keadaan istananya sekarang? Bukannya nggak ada yang tahu tempatnya di mana? Di antara semua murid, cuman gue yang tahu tempatnya. Jadi gimana, lo mau lihat nggak? Karena persentasenya udah meningkat sedikit, jadi harusnya udah ada perkembangan sama istananya kan? Gue ragu karena istananya kecil banget. Kecil? Kalau gitu gue harus percepat nolongin dia, karena kasihan banget seorang ratu masa punya istana kecil. Tapi ada satu masalah. Pak Satpam, lo tenang aja, serahin sama gue. Pak, saya mau izin keluar sekolah, jadi tolong bukain pintunya ya demi saya. Mau kamu goda saya juga percuma, karena gerbang ini nggak akan terbuka sebelum pulang sekolah. Ayolah Pak, saya ini punya tugas penting karena saya bisa membesarkan istana. Apa kamu bilang? Gimana caranya? Dengan cara saya punya teman, tapi saya punya kendala karena saya dijauhin sama teman-teman. Oke, nggak apa. Mulai sekarang saya akan jadi teman kamu. Kali ini nambahnya lumayan banyak. Jangan-jangan Bapak punya perannya di istana itu. Belum saatnya kamu tahu. Tunggu dulu. Itu artinya kamu keluar gerbang sekolah ini mau ke istana ya? Saya mau ngunjungin ratunya karena dia pasti seneng banget kan saya besarin istananya. Jangan, belum boleh. Kamu baru boleh lihat